ancaman. Kamu dapat ancaman? Ya, jadi dia punya grup chat sama fans-fansnya. Isinya mungkin 19 orang atau lebih atau kurang ya Om. Salah satunya ngirim chatan itu. Isi di grup itu semuanya ancaman. Semuanya ancaman. Itulah pengakuan Erika Carlina yang bikin geger jagat maya. Gimana nggak geger coba? Selebriti sekaligus selebgram yang tenar sebagai Queen of Party itu mendadak mengaku hamil di luar nikah. Kandungannya bahkan sudah berusia 9 bulan. Yang lebih mengejutkan, jelang proses lahirannya akan digelar pada tanggal 8 Agustus mendatang, Erika diancam akan dibombardir oleh pria yang menghamilinya. Akibat ancamannya itu, Erika pun stres dan mengalami flek di kandungannya. Berkali-kali flek terus. Gara-gara itu? Iya, kepikiran terus. Gara-gara ancaman-ancaman itu? Iya, aku tuh nggak bisa ngidam loh. Aku nggak bisa ngidam karena mau minta ke siapa ngidamnya. Mau minta ke siapa ngidamnya. Meski nggak secara gamblang menyebutkan nama pria yang menghamilinya, tapi siapa sangka netizen dengan cepat bisa menebak satu nama yang diduga kuat sebagai pelaku. Yap, Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda adalah nama pria yang diduga kuat sebagai ayah dari anak Erika. Sayangnya dalam akun media sosialnya, DJ Panda seolah nggak mau dituduh apalagi disalahkan atas kehamilan Erika. DJ yang sering dipanggil Kopan itu bahkan sempat mengaku gak pernah punya hubungan dengan Erika. Kenapa nyerangnya aku mulu? Aku salah di mananya? Aku jawab loh dari tadi. Putus gak kok? Putus gak kok? Kita gak pacaran guys. Deket gak kok? Deket gak? Iya deket. HTS kok? HTS kok? Hah? Gak ada tuh aku anggap HTS atau apa? Gak ada tuh. Serumahku. Enggak tuh. Ini aku di rumah nih. Rumahku sendiri. Terus lanjutannya gimana? Lanjutannya gimana? Nggak tahu. Berarti kamu nggak seriusin dong kok. Nah kalau aku nggak mau gimana? Coba dong tanyain apakah dia mau. Jangan salahin aku doang. Tanyain dianya mau nggak. Kalian bahas-bahas gini terus emangnya orangnya juga nyaman gitu loh. Terus kalian bilang Mbak R trust issue, kasihan Mbak R-nya, kasihan ininya. Nyalain ke aku. Emang iya kalian sekenal itu sama dia? Sengerti itu sama dalamnya dia? Enggak kan? Mungkin dia berpikir aku sampai kapanpun gak akan speak up. Aku akan diem terus gitu. Jadi dia buat narasi bahwasannya kalau sama aku itu ya cuman gimmick aja. Cuman settingan. Padahal kalau dia coba tarik mundur, dia kan sering banget live ya. Di situ banyak banget rekaman atau jejak digital yang dia bilang pacaran sama aku rasanya kayak gimana, terus juga hubungannya mau dibawa kemana, kayak gitu itu ada. Aneh memang kalau hubungan mereka cuma settingan, kenapa pria berusia 27 tahun itu nggak pernah berhenti nyenggol Erika. Malahan gak lama setelah Erika bikin pengakuan, beredar pula video parodi ibu hamil yang seakan-akan nyindir Erika yang sempat nge-DJ dengan kondisi hamil. Mirisnya, video parodi itu diperagakan oleh DJ Panda dan Natalie Holscher. Alhasil, Natalie pun banjir hujatan netizen. Yang lagi viral itu, gue juga kena impact-nya, ya. Gue di sini gue nggak ngerti apa-apa, ya. Datang bikin konsep karena mau ada konsep berdua DJ, ya kan. Abis itu terus tiba-tiba nggak ngerti nih, gue yang kena juga. Pusing gak lo? Kok emosi? Suka-suka gue, emang gue konten emosi, kenapa lo? Kita bikin konten bareng, dan itu baru perdana ketemu. Kita bikin konten bareng karena apa? Karena mau bikin project bareng gitu loh. Gimana kalau misalnya Natalie X Panda, ngerti nggak? Ini kerjaan ya. Nah terus kita bikin lah tuh kontennya pada pakai daster bekas gue hamil, disambung-sambungin lah tuh, ngerti nggak? Jadi disambung-sambungin karena gue posisinya gue lagi pakai anduk, gue taruh di sini nih gitu loh. Jadi disambung-sambungin seakan-akan gue nyindir, paham nggak? Terus dibilang gue satu circle.
Lah gue aja baru ketemu pertama kemarin itu. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool, bro. Akhirnya gue minta izin, sayang boleh gak untuk di ini aja, di kasus yang ini aja yang kamu diceng-cengin, diledek-ledekin di video tersebut, boleh gak aku ikutan? Karena gue nggak tahan guys. Orang mungkin kalian tahu rasanya ya, orang yang kalian sayang, orang yang menurut kalian baik, nggak pantas digituin, itu dilucu-lucuin. Mungkin kalau personal antara si cowok dan ceweknya, not my thing, itu personal issue mereka punya urusan sendiri. Dan menurut gue kalau gue jamin ke kasus mereka, itu juga kurang wise. Ya, Bravison Vichong alias DJ Bravi adalah pria yang tengah dikagumi netizen sejagat maya. Soalnya DJ Bravi lah yang dengan tulus menerima kondisi kehamilan Erika. DJ Bravi pula yang maju paling depan untuk membela kekasihnya itu dari orang-orang yang berencana menyakiti dan menghancurkan karir Erika. Padahal awalnya pria berusia 36 tahun itu dihujat netizen karena dianggap gak pantas jadi kekasih Erika. Bukan saya doang mas, kalau semua cowok yang ceweknya lagi ada musibah pasti bantuin lah. No matter what, apapun itu. Cuman ya itu kayaknya insting semua laki deh buat belain pasangannya, nggak saya doang. Sama tuh kebetulan Erika aja. Saya karena dia public figure jadi kena sorot aja. Sebenarnya semua cowok sama. Sejauh ini nggak ada sih, sejauh ini cuman paling ya nanggepin reaksi dari mereka dan geng-gengnya itulah. Cuman nanti gimana kedepannya doain aja yang terbaik buat Erikanya, bukan buat saya. Kalau buat Erikanya yang penting mentalnya bagus, mentalnya baik. Ya saya sebagai cowoknya tugasnya buat ngejagain dianya aja. Well, wajar kalau Erika begitu dibela dan dicintai DJ Bravi. Wong meski melakukan kesalahan, Erika tetap memilih bertanggung jawab. Apalagi bukan hanya kekasih dan sahabat, dari awal kehamilan hingga detik ini, keluarga Erika tetap ngasih big support buat Erika. Bahkan ketika Erika USG, semua anggota keluarganya ikut mendampingi dan antusias menanti anggota keluarga baru. Mami papi, aku nggak pernah tahu sih mami papi happy atau enggak. Kecewa pasti, tapi nggak pernah ditunjukin aja. Selalu munculin muka happy aja gitu. Karena mami bilang, mami sama papi pertama kali aku kasih tahu ini, mereka bilang kita itu hidup bukan untuk yang kemarin atau masa depan, yang hari ini harus dijalanin. Terus ngeliat mami papi yang sebegitu nguatin akunya kalau aku lemah, nggak enak aja gitu. Nah, aku beruntung sih punya orang tua kayak mami papi, karena mimpi mereka tuh sebenarnya ngeliat aku menikah, Om. Kalau lagi recovery,